Sang suami pergi bekerja jauh untuk pulang ke rumah dan tidak masuk melalui pintu utama, tetapi memilih untuk naik ke dalam rumah dari jendela. Dia melakukannya untuk mengejutkan istrinya. Siapa yang mengira akan menyaksikan rahasia istrinya dengan matanya sendiri? Seorang pria melihat foto pernikahan pasangan itu. Kemudian melihat dua orang berbaring di tempat tidur. Ada kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan di hati. Dia mengepalkan tinjunya karena marah. Ingin pukul dua orang di depan ini. Tetapi setelah situasi mereda, pria itu kembali meletakkan tinjunya. Dan meninggalkan dua orang surat. Saya tidak bermaksud memanjat jendela untuk mengintip orang lain. Dan benar-benar tidak sengaja tahu tentang kalian berdua. Dunia ini harus diserahkan kepada dua orang. Teman kalian. Pria ini bernama Bahdin. Karena sifat pekerjaannya, ia sering harus jauh dari rumah. Jadi dia meminta teman dekat untuk menjaga istri, Chihoa. Siap sangka dia sudah salah. Bahdin terhuyung-huyung keluar rumah. Ingat ketika dia dan istrinya pertama kali bertemu. Jadi miliki sedikit komitmen dan tinggalkan saja. Chihoa yang tiba-tiba terbangun saat ini. Lihat tirai yang tertiup angin. Dia merasakan ada yang tidak beres. Hanya berbalik dan melihat suaminya berdiri di pintu menatapnya. Chihoa yang ketakutan sampai gemetar. Dan jatuh ke tanah. Bahdin tidak menyalahkan dua orang. Tapi juga bergegas membantu Chihoa naik ke tempat tidur. Dua orang malu menundukkan kepala di depan Bahdin. Sayang sekali tidak ada celah di tanah untuk mereka merangkak masuk. Tapi Bahdin bilang kalian berdua tidak perlu malu. Dan tidak perlu takut. Satu orang adalah istriku tercinta. Satu orang adalah sahabatku. Saya di sini hari ini. Sama sekali tidak berniat memata-matai atau mengungkap rahasia kalian. Karena saya yakin meskipun kalian berdua punya rahasia, perasaanku pada kalian tidak berubah. Saya percaya jika ini tidak terungkap selama sisa hidup saya akan selalu bahagia dalam hidup ini. Tapi sayangnya sesuatu terjadi hari ini. Jadi hari berikutnya akan dihitung hari berikutnya. Kata-kata Bahdin membuat Chihoa malu sekaligus getir. Dia segera berlari dan berlutut di depan Bahdin untuk meminta maaf. Tapi untuk Bahdin, dua orang meskipun mereka melakukan kesalahan pada dia, tapi dia tetap percaya bahwa mereka berdua bukanlah orang tanpa hati nurani. Jadi memutuskan untuk menyelesaikan untuk dua orang. Saya memutuskan untuk memberikan semua yang saya miliki untuk kalian berdua. Harta ini juga milik dua orang. Jangan mengkhianati hatiku ini. Semoga kalian berdua saling mencintai selamanya. Perkataan Bahdin membuat Chihoa menangis hingga tersedak. Dia memeluk Bahdin. Tapi Bahdin menggigit giginya. Mendorong Chihoa ke trunggung. Berharap mereka berdua harus memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Setelah berbicara, Bahdin naik ke atas meja. Lalu melompat keluar. Bahdin membawa hatinya yang terluka. Meninggalkan tempat yang bukan lagi miliknya. Dan kemurahan hati Bahdin tidak membuat dua lainnya terus bergerak. Hanya Hoa yang sekarang menyadari bagaimana dia kehilangan pria yang baik. Karena itu, dia mengusulkan untuk putus dengan Trunggung. Chihoa yang merasa sangat menyesali kesalahannya. Jadi bersumpah untuk temukan Bahdin. Chihoa yang ingin menyelamatkan pernikahan ini. Sekaligus melupakan cinta ini. Bahdin telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di ruang redaksi. Dan pergi ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Untuk mencari nafkah, Bahdin pergi ke keluarga kaya untuk melamar pekerjaan mengajar. Siapa sangka tindakan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Orang yang pergi bekerja jauh dari rumah tidak melewati pintu utama, tetapi naik ke jendela untuk mengejutkan istrinya. Siapa yang mengira menemukan rahasia istrinya dengan matanya sendiri. Bukan hanya dia tidak marah, tetapi juga sangat tenang dan lengkap untuk keduanya. Murah hati memberikan semua yang dia miliki. Dan semua harta itu juga jadi milik mereka berdua. Chihoa, kau tenang. Aku tidak akan masuk ke pintu ini lagi. Pada akhirnya, Bahdin membawa rasa sakit. Meninggalkan rumah itu.
Namun dalam hatinya, Chihoa yang menyadarinya. Dia sendiri tidak adil terhadap Bah Din. Karena itu, dia mengusulkan untuk putus dengan Trung Ung. Trung Ung saya bukan mitos. Hanya saja pikiran tidak bisa memenangkan hati. Bisa saja aku mau pergi cari Bah Din. Trung Ung sangat sayang sama Bah Din. Ia tidak bisa mengerti. Bah Din sudah jodohi mereka. Tapi Chihoa tidak bisa lepas masa lalu bersama dia ke masa depan. Tapi tetap mau pergi cari Bah Din. Namun Chihoa yang menganggap bahwa kisah mereka hanyalah kesalahan sementara. Dan hanya belahan jiwa. Dan cinta dengan suami itu benar adanya. Jadi memutuskan untuk pergi dan mencari suami. Bahkan jika itu adalah dasar lautan. Tapi Hoa yang benar-benar terkejut. Bahwa baru-baru ini, Bah Din bertemu dengan seorang gadis yang lebih cantik darinya. Ternyata, setelah menyaksikan pengkhianatan istrinya, Bah Din patah hati. Pergi ke tempat lain dan memulai hidup baru. Dia pergi ke keluarga kaya untuk menjadi tutor. Bah Din benar-benar terkejut. Bahwa muridnya adalah seorang gadis berusia 18 tahun. Satu gadis lugu. Sementara Bah Din mengevaluasi. Kemudian gadis lain menyeringai polos. Lalu kabur. Yang mengharapkan malam. Gadis lainnya buru-buru menarik Bah Din ke kamar. Gurunya baik dan cocok dengan kepribadian saya. Guru, aku sangat menyukaimu. Berdiri di depan pengakuan langsung seperti itu. Bah Din menganggapnya lucu. Apa yang saya katakan, jangan tertawa. Ternyata nama gadis ini adalah Liu Nu. Tumbuh bersama saudara perempuan 4 di lantai bunga sejak usia muda. Dia hanya takut ketika dia besar nanti, Liu Nu juga akan mengikuti jalannya. Itu sebabnya dia mengundang Bah Din untuk mengajarinya. Hanya nanti Liu Nu dapat menghidupi dirinya sendiri. Pengganti Nu awalnya mengira bahwa semua guru adalah orang tua. Sampai hari ini ketika bertemu Bah Din, dia baru tahu bahwa mentornya adalah pria yang sangat tampan dan tampan. Dia berkata bahwa semua guru adalah orang yang pemarah. Masih memukul orang. Saya pikir ke depannya, jika saya bisa mengajarkan satu huruf menjadi tipe 1, saya juga akan senang. Jangan katakan apa-apa lagi. Saya tidak berpikir tempat ini tidak bisa tinggal lama. Tolong, Nyonya, tolong undang orang lain. Tuan Bah Din siap berangkat. Liu Ru buru-buru mencoba menghentikannya. Saya telah memberikan semua hati saya untuk memberitahu guru. Tetapi guru meminta untuk pergi. Bah Din tidak berdaya dan hanya bisa meyakinkan Liu Nu terlebih dahulu. Dia memberitahu Liu Nu bahwa cinta tidak dapat dipupuk dalam sekejap. Semuanya harus dilakukan secara bertahap. Bah Din baru saja mengalami pengkhianatan dalam pernikahannya. Jadi bagaimana bisa merasakan cinta Yenu sekarang? Jangan lihat aku baru mengenalmu setengah hari. Hatiku hanya mengenalmu saja. Sejak saat itu, Bah Din menganggap Liu Nu sebagai murid sekaligus teman. Dia juga memberitahu Liu Nu bahwa selama Nu belajar dengan giat, setiap minggu hubungan mereka semakin dekat. Jika aku keluar, bisakah aku memegang tanganmu? Selama kinerja Anda baik. Setelah mendengarkan Liu Nu sangat senang. Munculnya Bah Din membuat kepala Liu Nu penuh dengan mimpi cinta. Sampai mata juga memancarkan kebahagiaan. Pada saat yang sama, Chihoa yang mencari Bah Din tapi tidak ada hasil. Dia bahkan menghabiskan semua uangnya. Tapi masih belum ada kabar. Akhirnya di jalan yang sama, Chihoa yang harus bertanya pada temannya Tumen. Tumen adalah sahabat Chihoa sejak sekolah. Tumen berkata pada Chihoa bahwa ayahnya telah pergi ke provinsi lain untuk bekerja sebagai pejabat. Ibunya juga mengikuti ayahnya. Jadi sekarang hanya tersisa 2 bersaudara di rumah. Jadi meminta Chihoa untuk tinggal selama beberapa hari untuk bermain dengannya. Kemudian ditanya tentang kehidupan pernikahannya. Tanya Chihoa apakah suaminya memperlakukannya dengan baik setelah menikah. Bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi sejauh itu sendirian? Siapa yang tahu pertanyaan ini? Membuat Chihoa langsung merubah wajahnya. Pertanyaan itu menyentuh rasa sakit yang dalam. Membuat Chihoa pingsan di tempat. Untungnya,
Saudara laki-laki Tumen adalah seorang dokter pengobatan. Jadi berhasil menyelamatkan Chihoa. Tapi setelah bangun, Chihoa sepertinya tidak bangun. Dan salah mengira saudara laki-laki Tumen sebagai Bahdin. Beri aku 10 menit untuk mati. Aku sudah selesai menangis, maka kamu bisa pergi. Aku memaafkanmu. Saudara laki-laki Tumen tahu bahwa Chihoa tidak bangun saat ini. Untuk meyakinkan Chihoa, dia harus berakting dengannya. Lihatlah bentuk Chihoa saat ini. Membuat saudara laki-laki Tumen hampir jatuh cinta dengannya. Tunggu setelah Chihoa tertidur lelap. Saudara laki-laki Tumen dengan cepat membuat alasan untuk pergi. Di bawah persahabatan dari Tumen dan kakak, suasana hati Chihoa semakin membaik. Suatu hari mereka bertiga pergi ke taman untuk jalan-jalan. Siapa yang tidak sengaja melihatnya? Bahdin bersama gadis lain yang jatuh cinta padanya.